Perkenalkan, nama saya Vandana Maria dengan NIM 17211019. Saya Dianisa Gina Safitri dengan NIM 1721028. Saya Zara Putri Alvira dengan NIM 1721033 dari kelompok 3 kewirausahaan. Perusahaan yang secara garis besar bukan hanya berkelanjutan dari segi hijaunya lingkungan saja. Hai semua, jadi kali ini kita akan bahas tentang bisnis sustainable. Apa sih bisnis sustainable itu? Nah, di sini udah ada 2 narasumber yang akan kita wawancarai. Oke, saya pertama ada Avanti. Saya sebagai seorang pengusaha yang menjalin kerjasama di perusahaan yang menerapkan bisnis sustainable. Dan saya Gina, saya dari komunitas pencinta alam dan lingkungan yang pernah melakukan riset ke salah satu perusahaan yang menerapkan bisnis sustainable. Ternyata kakak ini semua hebat-hebat sekali ya. Yang satu ada seorang pengusaha yang sudah menjalin bisnis sustainable, yang satu seorang mahasiswa yang sudah menganalisis terkait sustainable juga. Nah, menurut kakak apa sih bisnis sustainable itu? Siapa dulu nih, Kak? Kak Gina boleh. Aku dulu nih. Oke, menurut dari sudut pandang saya nih sebagai komunitas pencinta alam dan lingkungan, bisnis sustainable itu adalah perusahaan yang secara garis besar bukan hanya berkelanjutan dari segi hijaunya lingkungan saja, akan tetapi juga berkelanjutan dari berbagai aspek lingkungan, dari bidang hukum lingkungan, ekonomi, industri, sosial, material, dan perilaku. Kalau menurut Kak Fanti gimana nih? Nah, betul tuh yang seperti yang sudah Kak Gina bilang, kalau bahwa bisnis sustainable itu tuh bukan sebuah perusahaan yang hanya untuk mementingkan dari segi hijau aja dan bukan lingkungannya aja, akan tetapi bisnis berkelanjutan itu juga merupakan sebuah bisnis untuk dapat menghasilkan manfaat dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Oke, berarti dapat disimpulkan ya bahwa bisnis sustainable itu sebuah perusahaan yang berkelanjutan yang diharapkan dapat mendatangkan keuntungan bagi lingkungan masyarakat. Nah, menurut kalian manfaat dari bisnis sustainable itu gimana sih Kak Avanti? Kalau menurut saya manfaat dari bisnis sustainable itu banyak ya, seperti dapat mendapatkan keuntungan, dapat membuka peluang untuk investasi, produktivitasnya juga dapat meningkat, dan dapat meningkatkan mutu brand dan dapat memperluas juga target marketnya. Oke, kalau menurut Kak Gina manfaat dari bisnis sustainable itu apa sih? Untuk manfaatnya ya, oke, menurut saya itu manfaat dari bisnis sustainable terhadap lingkungan itu sumber daya manusia yang berkualitas, yang para karyawannya itu peduli kepada lingkungan dalam menjalankan bisnisnya. Dan yang kedua, dapat mengefisiensi energi dengan mengurangi konsumsi energi dan menghasilkan emisi gas rumah kaca. Oke, ternyata banyak sekali nih manfaatnya bisnis sustainable itu. Nah, menurut Kak Gina, yang gimana nih yang sudah pernah menganalisis perusahaan yang sebagai mahasiswa, menurut kakak berapa persen sih perusahaan yang sudah menerapkan bisnis sustainable ini di Indonesia? Untuk analisis yang pernah saya lakukan itu, hasilnya sudah ada beberapa perusahaan yang menerapkan bisnis sustainable di Indonesia. Dalam perkembangan yang ada di Indonesia, bisnis sustainable ini cukup meningkat dengan jumlah sekitar 40% dari jumlah perusahaan yang telah beroperasi di Indonesia. Dari penelitian saya menurut perusahaan B nih, yang merupakan lembaga nirlaba yang berperan aktif dalam mengampanyekan bisnis yang berprinsip pada kebaikan, praktik sustainable bisnis di Indonesia mengalami peningkatan. Dilihat dari indikator SDGs yang mengalami kemajuan dari 280 indikator, 52 indikator di antaranya sudah mengalami kemajuan, 18 indikator yang terus membaik, serta 30% indikator lainnya yang masih perlu mendapatkan perhatian. Wah, ternyata sudah banyak banget ya yang sudah menerapkan bisnis sustainable ini. Menurut Kak Gina ada nggak sih harapannya yang belum di Indonesia nih yang belum menerapkan bisnis sustainable ini? Pastinya ada dong. Harapan kedepannya itu akan ada banyak lebih lagi nih perusahaan-perusahaan yang mau menerapkan prinsip bisnis sustainable ini, gitu. Oke, baik, semoga kedepannya banyak-banyak perusahaan yang menerapkan bisnis sustainable ini. Oke, kita lanjutnya ke Kak Avanti. Nih, seseorang yang pengusaha yang menjalin kerja sama di sebuah perusahaan, seberapa penting sih penerapan bisnis sustainable di Indonesia ini?
Kalau menurut saya tuh penting ya bagi perusahaan tuh menerapkan bisnis sustainable itu karena dapat menjaga keberlangsungan perusahaannya juga dan dapat menjaga dari kerusakan lingkungan, dapat meningkatkan keuntungan bagi perusahaan dan menjadi roadmap kerja untuk yang menjadi pemandu setiap perencanaan hingga implementasi kegiatan bisnis dan juga dapat menarik minat para investornya juga. Wah, ternyata sangat mempengaruhi dan sangat penting juga ya bisnis sustainable ini. Nah, kalau menurut Kak Avanti nih, yang sudah menjalin kerjasama, apa sih penerapannya di bisnis sustainable ini dan ada nggak sih harapannya ke depannya? Kalau saya ada harapannya ya, apalagi saya kan seorang bisnis yang bekerja sama. Jadi saya ada harapannya untuk menerapkan bisnis sustainable ini tuh di perusahaan saya. Akan tetapi saya belum bisa menerapkan bisnis ini ke perusahaan saya karena biayanya yang terlalu tinggi. Oke, kalau menurut Kak Avanti nih di bisnis otomotif ini ada nggak sih penerapannya? Ada beberapa perusahaan otomotif yang sudah menerapkan bisnis sustainable. Antara lain itu ada PT Astra Automotive International. Dia tuh sudah menggunakan sistem SCM atau Supply Chain Management. Dan terus ada tidak kalah lagi itu ada Toyota yang udah menyerap aluminium foundry alloy untuk memproduksi velg kendaraan roda 4. Dikarenakan dalam aluminium itu kan ada terdapat ion-ion kan yang sudah bereaksi menjadi fosfat yang menjadi kurang tersedia bagi organisme air. Konsentrasi aluminium yang tinggi tidak hanya dapat ditemukan di danau dan udara yang diasamkan, tapi juga air tanah dari tanah yang diasamkan. Oleh sebab itu, PT Toyota sudah menerapkan bisnis sustainable itu untuk mengurangi penggunaan aluminium. Wah, ternyata banyak sekali ya perusahaan otomotif ini yang sudah menerapkan bisnis sustainable ini. Nah, karena kita sudah mendapatkan ilmu dan manfaat siang ini, kita tutup aja diskusi ini. Terima kasih buat Kak Gina dan Kak Avanti yang sudah memberikan ilmu dan manfaatnya pada siang ini. Sampai jumpa.